Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu peserta pelatihan yang saya hormati. Ada pertanyaan dari peserta pelatihan mengenai bagaimana cara mengetahui bahwa sebuah instansi pemerintah itu telah melaksanakan prinsip total quality management atau belum. Atau pertanyaannya boleh seperti ini, bagaimana cara mendeteksi total quality management pada sebuah instansi pemerintah? Sebetulnya itu sangat mudah sekali. Total quality management itu sangat mudah sekali untuk diketahui apakah diimplementasikan di dalam sebuah instansi pemerintah atau tidak. Setidaknya ada 4 hal yang bisa kita tanyakan, atau setidaknya ada 4 hal yang bisa kita pantau dari instansi pemerintah tersebut. Namun sebelumnya, saya ingin mengajak berdiskusi dulu kepada Bapak Ibu sekalian. Apa sebenarnya prinsip dari Total Quality Management? Mengapa prinsip Total Quality Management ini lahir? Itu karena adanya keluhan dari pelanggan. Sehingga salah satu prinsip utama yang menjadi dasar Total Quality Management adalah kepuasan pelanggan. Nah ini, Q atau quality-nya adalah quality dari ukuran pelanggan. Untuk mendeteksi apakah instansi pemerintah itu melakukan total quality management atau tidak, maka prinsip yang pertamanya adalah coba lihat apakah instansi tersebut melakukan survei kepuasan pelanggan atau tidak. Dan survei itu dilakukan seberapa sering? Apakah 5 tahun sekali, 3 tahun sekali, setiap tahun, 6 bulan sekali? Itu yang pertama. Belum lagi kita harus mengetahui bahwa yang namanya pelanggan itu ada 2 jenis. Ada pelanggan eksternal dan ada pelanggan internal. Sehingga instansi pemerintah tersebut atau perusahaan tersebut juga perlu melakukan survei kepuasan pelanggan tidak hanya kepada pelanggan eksternal, tetapi juga apakah perusahaan tersebut melakukan survei kepuasan pelanggan, yaitu pelanggan internal. Apakah seluruh pegawai yang ada di instansi tersebut dilayani juga dengan baik dalam urusan kepegawaiannya, dalam surat menyuratnya, dalam permohonan cutinya, misalnya dalam gajinya, ya. Itu juga perlu kita tanyakan kepada pegawai yang ada di internal, apakah mereka puas atau tidak. Nah, ini jadi prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendeteksi apakah instansi pemerintah itu melaksanakan total quality management atau tidak, prinsip yang kedua adalah apakah di dalam instansi tersebut tersedia kotak pengaduan, mekanisme pengaduan. Jika tidak ada, sudah dapat dipastikan bahwa instansi pemerintah tersebut tidak melaksanakan total quality management. Mengapa? Karena pengaduan itu bagi instansi pemerintah yang peduli terhadap pusat pelanggan, kotak pengaduan itu sangat penting. Bukannya dihindari, tapi malah ditunggu apakah ada masyarakat pelanggan eksternal atau masyarakat di internal pegawai yang tidak merasa puas dalam dilayani. Sehingga kotak pengaduan dan mekanisme pengaduan ini wajib ada bagi instansi yang melaksanakan total quality management. Dan sebenarnya kotak pengaduan ini dan mekanisme pengaduan itu adalah wajib dilaksanakan di seluruh instansi pemerintah, harus ada di semua tempat instansi pemerintah, karena itu merupakan amanah dari Undang-Undang nomor 25 tahun 2009, yaitu tentang pelayanan publik. Jadi jika ada instansi pemerintah yang tidak memiliki kotak pengaduan, tidak memiliki mekanisme pengaduan, maka dia sebetulnya tidak melaksanakan amanah Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang nomor 25 tahun 2009. Nah, kemudian kita lihat juga apakah instansi pemerintah tersebut ada kotak ide, kotak saran, atau kotak inovasi. Karena selain pengaduan, ide atau saran atau inovasi itu juga penting bagi instansi pemerintah. Mengapa perlu diadakan kotak? Karena kadang-kadang ide itu muncul tiba-tiba. Dan ide itu muncul dari siapa saja. Entah itu datang dari pegawai internal, atau juga datang dari tamu. Kemudian ide itu juga bahkan datang mungkin dari office boy, dari cleaning service,
yang bahkan yang mungkin ide itu tidak terpikirkan oleh kita sebagai pegawai apa atau oleh pimpinan. Nah, kemudian nomor 3 adalah apakah seluruh level dari pegawai itu diberikan kebebasan atau kewenangan untuk melakukan inovasi, untuk memberikan masukan dan saran. Apakah setiap level itu diberikan kesempatan untuk berkumpul dan berdiskusi, melakukan rapat rutin di antara level mereka untuk kemudian mengajukan inovasi-inovasi. Apakah mereka diberi kesempatan secara terbuka dengan tanpa rasa takut, usulan-usulan yang terpikirkan oleh level mereka, oleh setiap level pegawai. Nah, jika mereka melakukan, maka berarti instansi pemerintah tersebut melaksanakan prinsip total quality management. Namun sebaliknya, jika ide, masukan, saran hanya datang dari top manager, sementara usulan yang datang dari bawah itu tidak tersampaikan, atau bahkan para pegawai itu merasa ketakutan dalam memberikan ide atau masukan, maka sudah diyakini bahwa instansi pemerintah tersebut tidak melaksanakan total quality management. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, apakah instansi pemerintah tersebut melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP? Apakah mereka memiliki tim SPIP yang ditunjuk, di SK-kan, kemudian bekerja setiap hari untuk memeriksa seluruh kegiatan, seluruh bagian. Jika ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tidak dilakukan dengan semestinya, maka segera untuk melakukan evaluasi, perbaikan, sebelum kemudian masalah itu menjadi besar. Nah, jika SPIP atau sistem pengendalian internal pemerintah itu ada, jika tim SPIP itu ada di instansi pemerintah tersebut, maka sudah dapat dipastikan